Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjil qawim wa tamassuki bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbihim, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tak bisa dipungkiri bahwa mempelajari Al-Quran merupakan suatu amalan yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, baik dalam hadis Nabi maupun dalam Al-Quran itu sendiri. Jika mempelajari Al-Quran saja keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menghafalkannya tentu keutamaannya jauh lebih besar lagi. Berikut ini beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. 3 diantaranya. 1. Kedudukan seorang penghafal Al-Quran di akhirat nanti berdasarkan akhir ayat yang ia hafal. Semakin banyak ayat yang ia hafalkan, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra biha. Dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah secara tartil sebagaimana Anda membaca tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukan Anda di ayat terakhir yang Anda baca. Yang dimaksud membaca di sini adalah menghafal. Semakin banyak ayat yang dihafalkan, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2. Seorang penghafal Al-Quran dapat memasukkan 10 keluarganya ke dalam syurga dengan izin Allah, walaupun keluarga tersebut telah ditetapkan untuk masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Al-Quran fastazharahu fahalla halalahu faharrama haramahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahum nar." Barang siapa membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya dan menghalalkan apa yang halal serta mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan ia dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya wajib masuk neraka. 3. Seorang penghafal Al-Quran disertai oleh malaikat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizul lahu ma'as safaratil kiram, wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid, falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia bersama hafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang menghafal Al-Quran selain dia bersama malaikat Allah yang mulia, dia juga mendapat 1 keutamaan atau 1 pahala, yaitu pahala menghafal Al-Quran. Adapun orang yang menghafal Al-Quran dan dia mengalami kesulitan yang besar saat menghafalnya, maka selain dia bersama malaikat Allah yang mulia, dia juga mendapat 2 keutamaan atau 2 pahala, yaitu pahala menghafal Al-Quran dan pahala kesulitan yang ia alami saat menghafalnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita memuliakan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an pula akan memuliakan kita. Lihatlah orang ulama terdahulu, mereka hidup mulia karena mereka memuliakan Al-Qur'an. Sampai mereka meninggal pun nama mereka masih tetap dikenang karena mereka memuliakan Al-Qur'an. Dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkan sebagian yang lain dengan Al-Qur'an pula. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, marilah kita mempelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi antara orang-orang yang hidup mulia di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana para salafus saleh terdahulu serta ulama-ulama setelahnya. Mungkin sampai sini saja ceramah yang saya bawakan. Mohon maaf kalau salah kata. Saya akhir dengan ucapan nun wal qalam ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.